ibadah kita pada pagi hari ini kita serahkan kepada Tuhan lewat doa kita bersama-sama. Kembali Tuhan kami datang kepadamu dengan penuh urapan dan kuasa-Mu di dalam hidup kami. Kami boleh sehat, kami boleh kuat saat ini. Itu karena berkat dan anugerah Tuhan di dalam hidup kami. Oleh dan sebab itu kehadiran kami di tempat ini, kami boleh merasakan kuasa dan urapan-Mu bekerja. Dan biar ibadah ini Tuhan, nama Engkau saja yang dipuji, nama Tuhan saja yang tinggikan, nama Tuhan saja yang kami muliakan ya Tuhan. Semua yang mengambil bagian di dalam pelayanan pada pagi hari ini, dalam ibadah raya pada pagi hari ini, baik WL, singer, di musik, bahkan juga kolektan, semua yang mengambil bagian, hamba-hamba-Mu yang melibatkan diri di dalam pekerjaan Tuhan, diberkati di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pada pagi hari ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah ini. Kami minta pimpinan dan penyertaan perlindungan Tuhan. Berkat-berkat rohani tercurah di dalam ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Shalom GPI. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Banyak wajah-wajah yang baru kembali datang ya kayaknya. Boleh disapa mungkin kiri kanannya, boleh ditanya kabarnya, apa kabar? Baik.
Kami mau percaya sama Tuhan. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan juga mazmur bagi kehidupan kami. Amin. Shalom GPI. Hari ini kita akan sebagai satu tubuh Kristus, satu gerejanya mau berdoa. Ya. Bulan ini kita bicara tema iman dan percaya. Gitu ya.
Kalau saudara mungkin ingat, waktu bulan lalu saya sharing tentang firman Tuhan, iman tuh kita percaya walaupun kita belum menerimanya. Masih ingat isi khotbahnya? Jadi kalau misalkan saya boleh sharing sedikit lagi, bahwa ketika kita bilang kita berdoa, lalu kita menerima jawaban doa kita, itu kita akan bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk jawaban doa ini. Tapi waktu kita menginginkan sesuatu, walaupun saya belum menerimanya Tuhan, tapi saya mau bilang terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih untuk kebebasan yang sudah Tuhan berikan. Terima kasih untuk pertolongan yang sedang dalam jalannya untuk saya terima. Kita mau punya iman seperti itu, amin. Ada satu ayat yang mau saya sharingin di Yakobus 5 ayat 17. Saudara kenal ya namanya Elia? Kenal ya? Bestie banget ya namanya Elia. Elia seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai Tuhan. Dia mau melakukan melalui kehidupannya banyak mukjizat Tuhan terjadi. Ya, ayat ini berkata bahwa Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Coba colek dulu kanan kiri. Elia manusia biasa sama seperti kita. Ya, saya coba bilang Elia sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Siapa yang percaya bahwa dirinya punya kuasa di dalam perkataannya, dalam firman-Nya, amin. Kita mau berdoa, kita mau satukan hati kita sebagai satu tubuh Kristus. Sebagaimana Elia Tuhan pakai, kami juga mau Tuhan hidup kami Kau pakai Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan ada begitu banyak keterbatasan dalam hidup kami, tapi kami percaya Tuhan, walaupun kami belum melihat, tapi kami sudah menerimanya di dalam alam roh. Kami percaya setiap kemenangan kami temukan, kami dapatkan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan dari jemaat-Mu Tuhan, bahkan jemaat yang sedang menyusun skripsi Tuhan, untuk selesai sesuai targetnya Tuhan Yesus. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus yang hidup, Engkau pakai Tuhan anak-Mu Tuhan jadi perpanjangan tangan-Mu, jadi terang di tempat dia bekerja juga Tuhan. Dan dia berharap Tuhan supaya dia bisa mendapatkan pekerjaan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan rencananya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk perbaikan keuangan dan kesehatan pribadi Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap keuangan yang Tuhan izinkan boleh kami pegang Tuhan. Tolong kami supaya kami bisa kelola dengan sebaik mungkin Tuhan Yesus, supaya kami jadi pengelola-pengelola yang bertanggung jawab Tuhan Yesus. Tolong kami, mampukan kami Tuhan untuk bisa mengelola keuangan dengan baik Bapa, dan berikan kepada kami kesehatan-Mu Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat anak-Mu yang sedang demam Ciro Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus, Engkau berikan kesembuhan yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau akan membuat Ciro menjadi anak yang sehat, yang kuat dan terus-menerus tumbuh di dalam roh yang takut akan Engkau Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk setiap persiapan seminar proposal skripsi dari jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa demi nama Yesus Kristus yang hidup Tuhan, supaya Engkau tolong anak-Mu Tuhan untuk bisa menjawab setiap pertanyaan dengan baik dan benar Tuhan. Dan kami berdoa supaya proposal ini boleh diterima Tuhan, dan bisa melanjut kepada penelitian Tuhan, dan skripsi yang bisa selesai. Demi nama Yesus kami percaya Roh Tuhan ada bersama dengan anak-Mu Bapa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan Betania yang sedang menangis di Singapura. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa untuk kesembuhan Betania Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menyembuhkan, memulihkannya. Bahkan seluruh keluarganya, papa, mama dan adiknya juga mengalami kesehatan yang sempurna bersama dengan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus untuk jemaat Tuhan yang sedang bergumul dalam pekerjaan Tuhan, yang sedang melakukan pekerjaan. Demi nama Yesus, Engkau tolong Tuhan, berikan jemaat Tuhan pekerjaan yang tepat Tuhan Yesus, di mana dia bisa mencari Tuhan, dan di mana dia juga bisa terus bertumbuh dan jadi sahabat dekat Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan Tuhan, ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Karena itu kami percaya Engkau sedang menyiapkan tempat terbaik buat jemaat-Mu Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan Yesus yang baik, yang luar biasa. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk Michael Zora Tuhan, supaya dia bisa lulus SMP dengan baik dan bahkan bisa masuk ke SMA 1 Balai Endah. Demi nama Yesus kami berdoa setiap prosesnya Tuhan yang tolong setiap jalan jemaat-Mu Tuhan, setiap anak-Mu Tuhan. Kami gak pernah sendirian, karena Engkau Tuhan yang memegang tangan kami.
Dan Tuhan tolong dia bisa menjawab setiap ujian dengan baik dan benar Tuhan Yesus. Kami percaya anak-anakmu akan bersinar terang Tuhan bersama dengan Tuhan Tuhan. Kami percaya anakmu Tuhan akan menjadi terang di mana pun dia ditempatkan. Kesehatan dan keluarganya Tuhan yang terang selalu Tuhan berikan kesepakatan dan kerukunan di dalam keluarganya. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk akreditasi klinik harapan. Kami berdoa di dalam Yesus Kristus setiap tolongan Tuhan akan datang pada waktunya. Kami akan bertemu dengan orang-orang yang tepat. Kami akan bertemu dengan kesempatan yang tepat. Dan Tuhan akan menolong supaya bisa dapat dengan berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan buat rencana jemaatmu Tuhan hamba-Mu yang akan rencana membuka usaha di rumahnya dalam nama Yesus. Bapak berikan Tuhan segala sesuatu yang dibutuhkan Bapak. Entah itu modalnya, entah itu tempatnya Tuhan. Tambahkan klien-kliennya ataupun pelanggan mereka yang Tuhan yang berikan Bapak. Dalam nama Yesus berikan hikmat Tuhan supaya jemaatmu Tuhan yang akan membuka usaha bisa mengelola dengan baik Bapak. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan partai DPR Tuhan yang di bulan Mei ini berusia 59 tahun. Tuhan yang menjaga kehidupannya, Tuhan yang akan terus memakai kehidupannya semakin lagi bersinar Tuhan, terus sehat, terus dipakai menjadi seorang berkat dimanapun Bapak DPR berada. Amin dalam nama Yesus. Bahkan juga berdoa Tuhan Yesus supaya anak-anak Tuhan, anak jemaat Tuhan Apri bisa masuk kelas bilingual di kelas 4 Tuhan. Demi nama Yesus kami percaya Tuhan anakmu akan jadi anak yang cemerlang, yang cerdas Tuhan, yang memiliki kemampuan yang terus meningkat. Dan kami percaya Tuhan Kau akan terus membuka jalanmu Tuhan. Segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan akan sediakan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami juga berdoa Tuhan untuk tindakan medis Tuhan. Kami sama-sama membawa Tuhan jemaatmu Tuhan yang tolong setiap prosesnya boleh berjalan dengan lancar Tuhan. Untuk operasi ataupun tindakan medis yang tunjukin tangan Tuhan yang menolong Tuhan. Berikanlah kesabaran, berikanlah hati yang teguh untuk boleh berjalan satu demi satu langkah untuk mengikuti setiap tahap pengobatannya dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kesehatan dan pekerjaan dari semua jemaat untuk semakin lagi terus Tuhan berkati dan tolong Tuhan. Setiap Tuhan untuk pekerjaan kami Tuhan, pekerjaan apapun Tuhan berkati dan bukakan jalan Tuhan, supaya kami boleh menjadi Tuhan sahabat berkati Tuhan, memenuhi kebutuhan kami. Kau tahu Tuhan, ada begitu banyak hal yang harus kami penuhi, ada begitu banyak kewajiban yang harus kami lakukan. Dalam nama Yesus, Engkau Tuhan penyedia, Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan Bapa di sorga. Bahkan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk kiranya pekerjaan yang bisa memberikan sahabat berkat, memberikan rumah-rumah terbaik pada orang-orang yang membutuhkan rumah. Kami berdoa Tuhan setiap rumah yang disediakan jadi rumah yang berkualitas Tuhan, dan bisa menjadi tempat di mana rumah-rumah doa keluarga-keluarga berkumpul dan bisa menjadi kemuliaan
kami, jemaat-jemaatmu lewat pujian dan penyembahan kami. Bahkan juga lewat firman Tuhan, sampaikan oleh Dr. Tri. Dan biarlah semangat kami mengiring Tuhan selalu terpatri di dalam hati kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, biar Engkau urapi dengan kuasa-Mu, agar firman Tuhan ini dapat memberikan kekuatan bagi kami. Berikan hikmat, kebijaksanaan, serta marifat bagi hamba-Mu dan kami semua jemaat-Mu, sehingga kami boleh pulang dari tempat ini membawa berkat-berkat rohani yang dari dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, terima kasih buat gembala saya dan departemen negara yang kita berdiri ke tempat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Di sini saya diberikan satu tema, yaitu apa itu iman. Tadi sudah menyinggung tentang iman, tetapi saya kembali melihat apa itu iman di dalam Ibrani 11 ayat 1. Sudah bawa ada di HP atau lihat di belakang ini ada Ibrani 11 ayat 1 di sini dikatakan begini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Walaupun sebelum masuk pada arti iman ini, sebenarnya yang akan kita bahas yaitu firman Tuhan yang Ibu Gembala bacakan waktu minggu kemarin di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai 28. Saya sangat diberkati dengan firman Tuhan dari Ibu Gembala. Ya nggak apa-apa, kita baca lagi di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Tapi saya hanya baca ayat 28 saja, walaupun semua ayat ini akan kita bahas untuk mengingat waktu ya. Jadi ayat 28 di sini dikatakan, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Ya, puji Tuhan. Di sini kembali tentang apa itu iman. Di sini arti iman yaitu fondasi atau dasar kekristenan. Fondasi atau dasar kekristenan yaitu keselamatan bagi orang percaya, ada upah pahala bagi yang setia, ada hidup yang kekal setelah kematian, bahkan Tuhan tinggal di hati kita, ada jawaban doa yang kita sampaikan kepada Tuhan, bahkan juga ada kedatangan Kristus kedua kali yang belum datang Tuhan itu, tetapi iman kita percaya bahwa Tuhan akan datang pada kali yang kedua dan menjemput setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Amin. Ya, ini versi belajar teologi ya, jadi tidak ada di YouTube atau tidak ada di apa lagi ya, yang ada biasanya kan kita lihat di YouTube atau di Google itu gampang sekali. Kata Pak Bedu tadi malam, membingungkan karena begitu banyak sekali firman Tuhan, khotbah-khotbah yang ada. Tetapi di sini saya melihat bahwa kalimat yang kedua tentang bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat, artinya semua janji Tuhan yang belum kita lihat secara mata jasmani, tetapi dengan iman kita yakin itu akan dinyatakan oleh Tuhan. Kita yakin bahwa itu akan dinyatakan oleh Tuhan, dan itu akan kita lihat dengan mata rohani kita sendiri bahwa benar bahwa iman saya tidak sia-sia, tetapi semua iman saya itu akan menjadi fakta atau nyata di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita akan melihat
dalam Alkitab Perjanjian Baru ada 155 kali disebut tentang iman dalam Perjanjian Baru. Dan salah satunya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam ayat 28 ini, di dalam pembacaan kita di dalam Matius pasal 15 ayat 28, yaitu ada kata iman di situ. Di sini dikatakan begini, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Jadi di sini kita melihat bahwa ada 3 hal yang dilakukan oleh perempuan Kanaan ini sehingga dia mengalami mujizat yang dari Tuhan, yaitu anaknya sembuh dari sakit ayam, kata ibu gembala, sakit epilepsi atau sakit kerasukan setan. Ya, dokter nggak bisa menangani ini walaupun sini banyak ada dokter, tetapi hal ini hanya dilakukan oleh kuasa dan mujizat Tuhan. Di sini kita melihat bahwa di dalam tafsiran Alkitab Yunani itu bahwa perempuan Kanaan ini dia ada namanya, yaitu Tamar. Dia adalah bernama Tamar, dan kita melihat apa yang dilakukan oleh Tamar ini sehingga anaknya yang tadinya sakit ayam, sakit epilepsi, gangguan setan, akhirnya sembuh. Yang pertama yang dilakukan oleh Tamar ini yaitu iman membutuhkan kepercayaan. Di dalam ayat 21 jelas di situ dikatakan, ayat 21, 22 sampai 2 dan 25, lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Ayat 22, maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Ayat 25, tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah saya." Kalau kata-kata ini kalau kita melihat merupakan satu ungkapan dari keilahian daripada Yesus atau kekuasaan yang dimiliki oleh Yesus, sehingga ini diungkapkan oleh perempuan Kanaan ini. Tamar mengungkapkan ini bahwa dia percaya bahwa hanya Yesus yang sanggup menyembuhkan anaknya. Di sini kita melihat ayat 25 bahwa dia mendekat. Setelah dia mendekat, dia menyembah Yesus. Setelah dia menyembah Yesus, dia katakan, "Tolonglah saya." Ini adalah satu ungkapan dari kemahakuasaan Yesus yang dia sebutkan di dalam mulut dia sendiri, bahwa di dalam ungkapan dia ada ilahi, Allah dia ungkapkan, sehingga di balik daripada keilahian daripada Yesus itu mengandung kuasa yang dari Tuhan. Jadi kita percaya bahwa perempuan Kanaan ini atau Tamar ini, dia memiliki satu kepercayaan dari Tuhan, kepercayaan kepada Tuhan, yaitu Yesus sendiri. Dia tahu bahwa Yesus sanggup menyembuhkan anaknya. Dalam kehidupan orang percaya juga untuk mendapatkan mujizat kesembuhan zaman sekarang ini. Biasanya saya waktu sakit datang ke dokter, puji Tuhan sehat, tapi di balik daripada itu ada tangan Tuhan juga yang menyembuhkan saya, dari anak-anak Tuhan, ibu gembala dan sebagainya. Tetapi kalau kita melihat di sini bahwa zaman sekarang ini kita tahu bersama bahwa Tuhan mau juga agar supaya kita beriman, terus percaya, tetapi punya pikiran yang positif di dalam Tuhan. Harus ada pemikiran yang positif di dalam Tuhan. Manusia kita tahu bersama bahwa terbagi dari 3 unsur atau 3 sifat, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh itu daging, nanti kalau mati dia langsung jadi tanah. Tetapi jiwa itu pikiran, perasaan, dan kehendak kita. Dan juga roh itu adalah Tuhan tinggal di dalam hati kita yang sangat terdalam ini. Jadi itulah yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita, agar supaya kita mendapatkan kuasa yang dari Tuhan. Tuhan mau agar supaya kita juga beriman, percaya, tetapi memiliki pikiran yang positif terhadap Tuhan.
Waktu Yesus menyuruh Petrus, "Hai Petrus, naiklah kamu ke perahu." Dia berjalan di atas air. Setelah itu apa yang terjadi? Tuhan Yesus katakan, "Datanglah." Setelah Petrus datang, dia percaya dengan iman bahwa Yesus sanggup menolong dia. Tetapi karena pikirannya, dia bimbang, ragu, dan takut, khawatir, akhirnya dia tenggelam. Dia tenggelam. Padahal dia adalah murid Tuhan. Demikian juga kita percaya bahwa di dalam Roma 12 ayat 1 dikatakan bahwa persembahkanlah tubuhmu, jiwamu, rohmu kepada Tuhan, karena itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah yang sejati itu kita mempersembahkan seluruh aspek hidup kita, sifat hidup kita, pikiran, perasaan, perbuatan, tindakan kita, roh kita persembahkan kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Waktu Musa melihat sebab ultar terbakar, lalu apa kata Tuhan? Tanggalkan kasurmu, karena di mana engkau berdiri itu adalah tempat yang kudus. Tuhan mau agar supaya di mana kita berada saat ini, kita ada di rumah Tuhan, di baitnya Tuhan, di gerejanya Tuhan, kita tahu Tuhan hadir di tempat ini. Karena firman Tuhan katakan, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, dia ada. Jadi kita yang melayani Tuhan, kita persembahkan tubuh kita, bukan hanya tubuh kita, tetapi jiwa kita, roh kita, seluruh hidup kita persembahkan kepada Tuhan. Karena itu yang Tuhan mau. Persembahkan tubuhmu sebagai korban yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah yang sejati. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, oleh dan sebab itu firman Tuhan dikatakan di dalam Filipi 4 ayat 8, semua yang benar, semua yang mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan yang patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi itu yang Tuhan minta kepada kita untuk memikirkan hal-hal yang positif di dalam kita mengiring akan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam ayat 23 dan 24, yang pertama bahwa kita melihat di sini bahwa Tamar ini dia punya iman dia membutuhkan suatu kepercayaan yang teguh, yang hidup di dalam. Ada perjuangan di sini, tetapi bukan perjuangan yang dimaksud sini, tetapi perjuangan daripada Tamar ini. Ayat 23 di situ dikatakan begini, tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Ayat 24, jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yesus tidak merespon seruan daripada Tamar. Murid-murid lagi, apalagi malah mengusir dia. Mengusir, jangan dekat-dekat dengan Yesus dan sebagainya. Tentu ini jawaban Yesus bagi perempuan ini sangat menyakitkan dia, sangat mengecewakan dia secara manusia. Dia dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa tidak pantas, bahkan juga menyebut dia sebagai, kata Ibu Gembala apa? Tetapi di sini kita melihat bahwa dia sebenarnya kecewa, sakit hati, bahkan juga mungkin kapok. Dia malu, bahkan juga mungkin dia kecewa, bahkan dia menangis sebagai seorang perempuan. Apalagi kalau Ibu Gembala, jemaat yang ada di sini, bagi jemaat yang setia, itulah yang dilayani. Yang tidak setia, tidak dilayani. Kecewa kan? Mesti kecewa. Tapi Tamar ini, Ibu Gembala tidak seperti itu. Semua dirangkul, dilayani dengan segenap hati, dilayani dengan sukacita untuk datang kepada Tuhan. Di sini kita melihat tujuan Tuhan dalam ministry pelayanannya adalah domba yang hilang dari umat Israel. Jadi tujuan Tuhan sebenarnya melayani sebenarnya adalah orang-orang Israel yang terhilang. Itulah yang dimaksud oleh firman Tuhan bahwa Yesus datang
memperkuat bangsa Israel. Tetapi kesempatan di mana Tamar ini dia berkata bahwa saatnya Yesus ada di Sidon, di tanah Kafir, tanah Kanaan. Saat itu dia berkata bahwa kesempatan saya untuk datang kepada Yesus. Kesempatan dia datang kepada Yesus. Dia berkata bahwa saya harus berjuang untuk mendapatkan kesembuhan anaknya yang sakit. Dia datang kepada Yesus penuh perjuangan. Kata Dokter Tri katakan, dari mana itu? Dari Kerawang ya. Datang ke sini Cikarang. Penuh perjuangan. Kita juga yang apalagi gembala penuh perjuangan untuk datang ke tempat ini untuk menerima berkat-berkat iman kita. Kita harus perjuangkan. Tidak dalam situasi apapun juga kita harus berjuang di dalam Tuhan. Di sini kita melihat di dalam Kisah Para Rasul 13 itu waktu Paulus dan Barnabas berkata bahwa kepada kamu bangsa Israel firman Tuhan diberitakan tetapi kamu menolaknya, dan keselamatan telah sampai kepada bangsa lain. Jadi keselamatan itu datang di Kanaan, dan keselamatan juga itu sampai di tempat ini, di setiap bangsa-bangsa di mana Yesus diagungkan, karena Yesus adalah Allah yang hidup. Jadi untuk mendapatkan keselamatan, kesembuhan butuh perjuangan. Seperti Tamar. Tamar pantang menyerah walaupun diusir oleh murid-murid. Yesus tidak bahkan juga Yesus tidak dianggap oleh Yesus, tapi tidak mundur dan tidak putus asa. Dia tidak menyerah dalam situasi dan kondisi. Perjuangannya untuk kesembuhan anaknya luar biasa. Iman percaya sebagai orang Kristen juga harus diperjuangkan. Amin. Kita ada di sini karena Tuhan. Jadi kita berjuang, kita tinggalkan aktivitas kita, kesenangan kita di rumah. Kita datang ke tempat ini bukan karena kita capek-capek, kita memberikan kesempatan waktu kita untuk Tuhan. Untuk Tuhan memberkati kita. Jadi iman percaya kita sebagai orang Kristen harus diperjuangkan dalam situasi dan kondisi yang sulit sekalipun. Tetap kuat di dalam kita mengiring Tuhan. Dan kadang Tuhan membawa kita ke Taman Getsemani. Taman Getsemani kita tahu itu tempat di mana Yesus berdoa, di mana keringatnya sampai mencucurkan darah. Ada saatnya Tuhan membawa kita ke Taman Getsemani. Taman Getsemani di mana di situ kita berdiam diri kepada Tuhan. Di situ kita melihat begitu beban berat kita. Bahkan juga kita mungkin mencucurkan air mata karena begitu berat masalah yang kita hadapi. Tetapi firman Tuhan kembali mengatakan bahwa Tuhan mau agar supaya kita mendengar suara Tuhan, merenungkan firman Tuhan, berjuang di dalam iman kita kepada Tuhan. Terkadang juga Tuhan membawa kita ke Bukit Golgota. Bukit Golgota itu adalah lambang penderitaan Yesus. Terkadang penderitaan juga kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Tubuh kita yang masih daging ini terkadang masih sakit. Saya tahu pergumulan dari Bapak Pendeta, pergumulan dari Bapak Pendeta FJ Mamaru. Mungkin kita merasa sudah secara manusia berat. Secara manusia Tuhan sepertinya saya tidak ada akal lagi untuk melakukan hal ini. Saya sudah berjuang Tuhan, tetapi sampai saat ini saya masih merasakan sakit. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa memang benar bahwa iman kita harus berjuang. Iman kita harus tetap setia kepada Tuhan. Iman kita harus tetap hidup kepada Tuhan. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Sehingga kita mampu melewati segala sakit dan penderitaan. Karena Yesus sendiri telah melewati semuanya. Dia mati di kayu salib untuk saya dan saudara. Terkadang Tuhan membawa kita ke kuburan yang kosong. Kuburan yang kosong, di mana di situ tandanya bahwa Yesus telah bangkit. Yesus telah bangkit. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita percaya bahwa hidup kita pada satu saat nanti kita akan dipanggil oleh Tuhan. Dia orang terkenal, orang kaya, sehebat apapun kekayaannya, sehebat apapun kekuatan dia, satu waktu dia akan masuk ke kuburan. Tapi bagi anak-anak Tuhan,
kuburan bukan finish kita, tapi finish kita bersama dengan Tuhan di surga yang kekal. Itu adalah janji Tuhan, maka Tuhan memberikan surga yang kekal bagi setiap anak-anak Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut bahwa di balik daripada kematian, karena firman Tuhan katakan manusia mati satu kali saja, sesudah itu dihakimi oleh Tuhan. Tapi kita berkata kepada Tuhan bahwa saya siap apapun kondisi dan keadaan, saya siap karena saya tinggal bersama dengan Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, iman membutuhkan kesungguhan hati. Dalam ayat 27 di situ dikatakan begini, kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Ayat 28, maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, hai ibu, besar iman, maka jadilah kepadamu seperti yang kau lagi, dan seketika itu juga anaknya sembuh. Membutuhkan kesungguhan hati di dalam kita mengiring Tuhan. Bukan kita hanya percaya kepada Tuhan, bukan hanya iman kita diperjuangkan oleh Tuhan, tetapi hati kita itu yang Tuhan minta kepada kita. Kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dalam pandangan Torah Musa, dalam kitab Imamat di situ dikatakan bahwa setiap binatang yang berjalan dengan kaki empat semuanya itu haram bagimu, dan itu adalah najis. Jadi perempuan ini disebut najis. Bahkan juga Yesus, ahli Taurat, murid-murid Yesus, orang-orang Yahudi, bahkan juga orang Lewi yang melayani di bait sucinya Tuhan, di bait sucinya Tuhan, menganggap bahwa perempuan ini adalah najis di hadapan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di sini kita melihat bahwa ending daripada perjuangan daripada ibu ini, iman dia. Dikatakan apa? Maka sembuhlah dia. Dia sembuh dari segala sakit epilepsi, sakit ayan, bahkan juga sakit gangguan kerasukan setan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengiring Tuhan jangan setengah hati. Jangan setengah hati. Mengiring Tuhan jangan setengah hati. Tetapi firman Tuhan katakan, biarlah rohmu menyala-nyala dan melayanilah Tuhan. Dalam Markus pasal 12, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, akal budimu, dan kekuatan yang Tuhan minta bagi kita. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan, Tuhan tidak minta kekayaan kita, Tuhan tidak minta kehebatan kita, Tuhan tidak minta kepintaran kita, Tuhan tidak minta titel kita sampai di mana, tapi Tuhan minta hati. Permintaan Tuhan minta bahwa hati kita serahkan kepada Tuhan. Kesungguhan hati. Di sini kita melihat bahwa ketika Tuhan menjamah hati kita, maka berubahlah hidup kita. Kita mau kita diubah oleh Tuhan, atau kita diubahkan Tuhan. Pikiran, tubuh, jiwa, dan roh kita minta diubahkan oleh Tuhan. Ketika Tuhan menjamah hati kita, maka berubahlah hidup kita. Tapi Tuhan mau juga kita mau menjamah. Kita mau menjamah kita. Kita mau menjamah Tuhan. Bukan hanya Tuhan mau menjamah kita, tapi Tuhan mau juga kita mau menjamah Dia. Tetaplah bertekun dalam prosesnya Tuhan. Tuhan tahu kita mungkin capek, lelah, tapi yakinlah Tuhan pasti memberi jalan keluar dalam setiap masalah itu. Dalam 2 Samuel 27 ayat 7 dikatakan, ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berseru, dan Dia mendengar suaraku. Dari baiknya teriakku minta tolong, masuk ke telinganya Tuhan. Jadi jerilah kita. Dalam Tuhan itu tidak sia-sia.
tetapi ada upah yang Tuhan berikan bagi kita. Kesimpulan dan penutup untuk dapat mujizat seperti tamat itu, imannya percaya, imannya diperjuangkan, dan dalam hatinya penuh kesungguhan di dalam dia hidup. Jadi Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita satu tujuan. Ini lagu dari saudaranya Bapak Gembala di mana itu? Bekasi, tidak putar, Delita tidak putar. Lalu kita nyanyikan refnya saja sambil menunggu Bapak Pendeta H. Rupan Raja untuk ke depan untuk berdoa syafaat penutup dan doa berkat. Lagu ini sangat memberkati saya dan dapat yang bisa memberikan kekuatan juga iman saya untuk saya tetap setia kepada Tuhan. Waktu tadi malam saya sebenarnya nggak mau kesini, tapi karena mau mempersiapkan pelayanan pada pagi hari ini, tapi Ibu Gembala katakan harus datang, dan saya katakan bahwa saya punya iman. Motor kamu pasti Tuhan pelihara sehingga motor kamu tetap kuat datang, nggak ada bobok. Ada saya imani itu, dan puji Tuhan tadi malam datang dan pagi ini juga datang melayani Tuhan. Motornya kata Ibu Gembala aman puji Tuhan. Itu karena berkat doa, haleluya. Kita nyanyikan refnya saja dari meditasi dahulu. Sampaikan pada Yesus. Sampaikan pada Yesus. Mari kita semua makin berdiri. Segala hidupku, Dia hanya sejauh doa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti hari matamu, dan memulihkanmu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Satukan hati kita. Bapa yang baik, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Bapa. Buat segala kebaikan, kemurahan-Mu yang memeliharakan kehidupan, terlebih pada saat hari ini Tuhan, Kau menjaga kami, melindungi kami dari awal, pertengahan sampai berakhir ibadah. Yang merasakan Tuhan hadirat terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Kami pada saat ini diberkati oleh pelayanan firman Tuhan. Mari Tuhan Kau materaikan itu dalam roh hati kami, agar kami dapat berjalan di dalam dunia yang panah ini dalam berkat penyertaan Tuhan, dan kami kembali dari tempat ini melimpah dengan ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa kepada sidang jemaat Tuhan, biarlah Tuhan memberkati setiap mata pencaharian sidang jemaatku, apapun dalam profesi apapun jemaatku. Bapa, mari Tuhan Kau bukakan tingkap langit-Mu dan Kau nyatakan berkat-Mu berlaku bagi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, sungguh baik dan sangat baik. Putra putri jemaat-Mu
yang telah selesai mengikuti ujian akhir di sekolah. Mari Tuhan Kau memberikan kepada mereka jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi. Engkau tunjukkan kepada mereka Tuhan kemana mereka akan melanjutkan pendidikan selanjutnya. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih yang sudah lulus dari perkuliahan. Bapa yang baik, Engkau yang murah hati, Kau berkati Tuhan. Kau tunjukkan ladang-ladang pekerjaan bagi setiap sidang jemaat-Mu yang telah menyelesaikan studi di perkuliahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya Yesus. Yang sakit Tuhan, mari Bapa, Kau jawab. Kau dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kau nyatakan kasih-Mu terus menerus pada setiap sidang jemaat-Mu yang pada saat ini mengalami gangguan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Seluruh rencana-rencana sidang jemaat-Mu ke depan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Tempat ini Tuhan kami serahkan dalam nama Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya di tempat ini, membangkari tempat ini siang dan malam. Kiranya Roh Kudus Tuhan boleh berkarya di tempat ini. Sekeliling tempat ini juga Tuhan, tetangga kami Tuhan, Engkau berkati mereka, agar mereka juga Tuhan mendapat berkat dan boleh bersama-sama bersehati untuk kami boleh ada di tempat ini untuk boleh meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kepada sidang kami, pimpinan sidang di tempat ini. Kami berdoa sepakat dan sehati, berikan juga kesehatan yang luar biasa buat Bu Gembala sidang kami. Sempurnakan Tuhan kesehatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih tim talent, tim pelayan juga di tempat ini. Memberkati Tuhan Yesus agar mereka boleh menjadi saluran berkat dan boleh menyajikan acara-acara di dalam ibadah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan di dalam Ulangan 28. Firman Tuhan berkata, segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan memberkati engkau Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita arahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya anugerah Allah Bapa, kasih dari Kristus Yesus Tuhan, serta persekutuan dari kuasa Roh Kudus, itulah yang memberkati kita, menyertai kita
kembalinya kita dari tempat ini, besok, lusa, sampai Maranatha Tuhan datang menjemput setiap kita yang percaya di awan-awan yang permai. Mari kita bersama-sama katakan amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga. Mari kita katakan amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan berkat dan sukacita serta perlindungan dari Tuhan. Haleluya. Amin.